Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, para penonton channel ini dimanapun kalian berada, para pemirsa dan para penyimak setia video ini, kami akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di perantauan seperti di Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Brunei, dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya tetap di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Baik teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu. Karena apa? Karena doa itu merupakan senjatanya orang mukmin, teman-teman. Jadi untuk itu mari kita aminkan doa ini dengan harapan doa hajat keinginan kita cepat Allah kabulkan seperti itu, teman-teman. Mari kita angkat tangan kita untuk kita semua yang pengen hajatnya cepat dikabulkan, semua cepat dikabulkan oleh Allah, yang pengen lunas hutang, pengen punya momongan, pengen punya gaji naik, pengen punya jodoh, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen rezekinya lancar, pengen ibadahnya khusyuk, pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, pengen sembuh dari penyakitnya, pengen jual rumah misalnya, pengen jual tanah, semua cepat Allah kabulkan. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada yang saya hormati, berikut saya akan menjawab sebuah pertanyaan kalian, salah satu pertanyaan kalian di video saya sebelumnya, teman-teman. Ketika kami membagikan sebuah amaliyah yang tentunya amaliyah ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita ingin mendapatkan syafaat beliau dengan memperbanyak sholawat atau dengan memperbanyak istighfar. Dengan kita mendapatkan ampunan Allah, harus kita mengucapkan istighfar sebanyak mungkin, teman-teman. Namun saya ada satu pertanyaan yang menggelitik telinga saya, teman-teman, yaitu ketika saya membagikan sebuah amalan, tidak semudah itu hanya teori. Seperti itu pertanyaannya kalau tidak salah. Maka langsung akan saya jawab di video kali ini, teman-teman. Seperti itu. Ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, tentunya kalau tanpa teori dulu, tentunya kita ini akan bingung mau mengerjakan, misalnya mau membangun rumah, namun tidak ada catatannya dari si pemilik rumah. Misalnya kita kuli bangunan, tukang bangunan, disuruh mendirikan rumah, kemudian tidak ada catatannya, misalnya tidak ada ukurannya, tidak ada modelnya seperti apa, maka kita akan bingung mengerjakan rumah tersebut. Seperti itu, teman-teman. Maka dari itu tanyakan terlebih dahulu ukurannya berapa meter, kamarnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa, seperti itu. Baru kita sudah tahu teorinya, maka kita mudah untuk menjalankan sebuah rumah tersebut. Seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan kita ketika kita ingin hidup kita ini mendapatkan ampunan Allah. Maka yang pertama, di samping kita harus berikhtiar melalui jalur bumi, kita harus berikhtiar melalui jalur langit, seperti perbanyak istighfar. Itu bukan hanya teori saja, teman-teman. Ini khusus untuk yang bertanya seperti ini. Semoga video ini sampai kepada beliau. Istighfar ini, perbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa mengampuni dosa kita yang telah kita lakukan, juga bisa menjadikan solusi dari setiap permasalahan kita, dan bahkan istighfar tersebut bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi bukan hanya teori, ketika kita mengamalkan istighfar, mengamalkan sholawat, itu bukan hanya teori saja. Namun ketika kita mengamalkan amalan tersebut, maka
amalan tersebut banyak manfaatnya kepada kita ketika kita beristiqomah atau konsisten seperti itu. Jadi bukan hanya teori saja. Contohnya, ketika kita beristighfar, maka otomatis insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh istighfar, maka kita akan diampuni oleh Allah, teman-teman. Setelah kita diampuni oleh Allah, setelah kita mendapat ampunan Allah, maka apa yang terjadi? Maka ketika kita minta sesuatu kepada Allah, maka pasti akan Allah jawab. Itu salah satu di antara manfaat beristighfar. Kenapa kok bisa dijawab, Ustaz, kalau kita sudah beristighfar? Logikanya begini, ketika kita sudah diampuni oleh orang tua kita misalnya, punya salah kita, kemudian kita minta ampun kepada beliau dan diampuni oleh orang tua kita, otomatis orang tua kita itu kan sayang, cinta kepada kita. Apa saja yang kita minta, kalau sudah dicintai oleh orang tua kita, pasti akan diberikan seperti itu. Begitu juga dengan Allah, ketika kita sudah dicintai oleh Allah, ketika kita sudah mendapat ampunan Allah dengan banyak istighfar, maka jangankan sampai kita minta, tidak minta pun pasti akan Allah berikan yang terbaik untuk kita, seperti itu. Jadi istighfar, sholawat itu bukan hanya teori saja, itu sebuah amalan yang harus kita amalkan agar yang pertama akan mendapat ampunan Allah dan akan mendapat syafaat beliau, dan tentunya akan berdampak baik kepada kehidupan kita selama kita ada di dunia. Misalnya seperti rezekinya kita lancar, hidup akan dibahagiakan oleh Allah, hutang akan berangsur-angsur dilunasi, bahkan kita itu bisa mendapatkan rezeki dari Allah dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang berupa istighfar seperti itu, teman-teman. Jadi usahakanlah perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan perbanyak amalan-amalan lainnya. Jangan hiraukan orang yang berkata itu hanya teori, tidak semudah itu katanya. Itu cuma pertanyaan orang atau statement orang yang belum yakin dan tidak mau mengamalkan sholawat dan istighfar, tidak mau. Artinya mau pengen hidupnya itu banyak harta, namun mau yang instan, tidak mau berusaha ikhtiar jalur langit, tidak mau berikhtiar jalur bumi. Artinya pengen lunas hutang, pengen rezekinya banyak, namun tidak mau bekerja, baik tidak berusaha melalui jalur langit maupun tidak berusaha melalui jalur bumi. Itu kan pernyataan orang yang malas untuk bekerja dan malas untuk mengamalkan sebuah amalan, maunya pengen instan seperti itu. Jadi untuk kalian yang bertanya, untuk kamu yang bertanya seperti itu, semoga video ini sampai ke kamu dan semoga bisa memahami apa yang kami bagikan di video kali ini. Jadi istighfar, sholawat, dan amalannya itu bukan hanya teori, itu harus kita lakukan. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya seperti itu. Jadi untuk kamu yang bertanya, semoga bisa terjawab di video kali ini. Dan untuk teman-teman yang lain, perbanyak amalan, perbanyak istighfar, namun harus diimbangi dengan ikhtiar jalur bumi seperti itu. Misalnya ketika di malam hari bangun sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, minta kepada Allah, semoga diberikan jalan keluar dari permasalahan kita, semoga diberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan, semoga diberikan jalan untuk menulis hutang. Minta kepada Allah di waktu malam. Kemudian di pagi harinya berikhtiar jalur bumi seperti biasanya, seperti itu, teman-teman. Insya Allah pasti akan Allah kasih jalan dan pasti akan Allah jawab semua permintaan kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada salahnya, ini kesalahan dari kami dan kami mohon maaf. Namun jika ada benarnya, ini merupakan ilmu yang telah Allah berikan kepada kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya mujib sa'ilin. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.